Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vila Latinisvi dengan NIM 2302103020115. Tentunya di WIB Waktu Indonesia Bincang Sejarah. Tentunya kali ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kemaritiman Nusantara. Namun sebelumnya, pernah nggak sih bertanya-tanya bagaimana sih pelaut berlayar di malam hari? Apakah mereka nggak takut nyasar? Nah, sebelum itu perlu kita ketahui dulu nih, Nusantara ini merupakan daerah yang terkenal dengan kemaritimannya. Selain itu dikenal juga sebagai jalur sutra maritim dan tempat yang melahirkan banyak peradaban bahari. Semua itu tidak lepas dari nenek moyang kita yang sangat handal dalam hal kemaritiman, yakni berlayar maupun berdagang. Nah, tentunya juga dipengaruhi juga dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun seni yang ada. Nah, ilmu pengetahuan terkait kemaritiman ini telah berkembang dan menjadi bagian dari maritim Nusantara. Lalu teknologi ini juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, keberlanjutan kemaritiman Nusantara. Nah, seni juga tidak ketinggalan menjadi faktor yang membentuk kemaritiman di Nusantara. Sehingga, maka dari itu penting untuk kita mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana sih peranan ketiganya atau seperti apa begitu. Yang pertama, yakni tentang pengetahuan kemaritiman Nusantara. Jadi, ini merupakan semua yang mencakup pengetahuan tentang kemaritiman dan pemahaman yang mendalam mengenai alam serta lingkungan laut, di mana ada beberapa ilmu seperti astronomi navigasi, tentang penentuan posisi dengan mengamati benda-benda langit seperti matahari, bulan, planet, maupun bintang-bintang. Jadi, ilmu perbintangan yang ditujukan untuk menentukan posisi di laut lepas terutama pada malam hari. Nah, kemudian menentukan garis lintang dan bujur kapal juga agar pelayaran tetap aman, untuk menentukan musim laut, musim ikan maupun perkiraan cuaca. Ilmu selanjutnya oseanografi lokal, yakni berisikan tentang pengetahuan arus laut untuk keselamatan kapal. Selanjutnya adalah arus angin, yaitu pemahaman tentang pola angin muson ataupun angin muson barat, muson timur untuk kunci dari pelayaran jarak jauh. Selanjutnya, ilmu ekologi maritim, yang mana untuk memahami musim ikan dan habitatnya serta tanda-tanda keberadaan ikan tersebut. Nah, yang kedua adalah tentang teknologi maritim. Ini merupakan inovasi alat dan teknik yang dikembangkan untuk mendukung dan meningkatkan aktivitas di laut, seperti pelayaran, navigasi, perikanan, eksplorasi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, serta pemantauan dan pengelolaan lingkungan laut. Nah, teknologi ini seperti ada teknologi perkapalan, yakni ada kapal-kapal pinisi, kapal bercadik, maupun seluruh kapal lainnya yang mana sekarang semakin canggih. Kemudian ada alat bantu navigasi, di mana dulunya navigasi ini bergantung pada penggunaan bintang, kompas magnetik juga. Nah, sekarang peta navigasi telah berubah menjadi lebih baru, yakni dengan GPS. Kemudian ada alat tangkap ikan, yang mana jauh lebih canggih, di mana telah berkembang banyak alat penangkap ikan yang mulai canggih. Ada pengembangan dari berbagai jenis jaring, pancing, perangkap ikan maupun alat tangkap-tangkap lainnya yang menggunakan mesin. Nah, selanjutnya ada seni kemaritiman. Nah, ini erat kaitannya dengan masyarakat dan juga laut yang diungkapkan melalui berbagai bentuk ekspresi estetika. Yang pertama ada seni ukir dan pahat, di mana dicontohkan dalam seni cadas, yaitu lukisan yang ada pada dinding goa berisikan pengetahuan teknik mengemudikan perahu, yang mana dilakukan oleh masyarakat zaman dulu. Jadi menggambarkan bahwa mereka tuh telah mengekspresikan seni melalui coretan dalam dinding mengenai pengetahuan kemaritiman pada saat itu. Dan ada yang kedua tentang hiasan perahu, di mana para nelayan ini sering menghiasi perahu mereka dengan ukiran-ukiran simbolis seperti kepala naga, burung, maupun motif geometris lainnya yang menggambarkan keberuntungan. Nah, kemudian ada ketiga, motif laut untuk kerajinan. Jadi para pengrajin di sekitar laut itu biasanya mereka membuat kain tenun maupun batik dengan hiasan-hiasan biota laut, kemudian ombak maupun ikan dan karang. Kemudian ada lagu dan nyanyian. Biasanya ini berisi tentang kehidupan nelayan, kerinduan pelaut, bahaya pelaut, ataupun pujian kepada dewa dan dewi. Tapi yang sering kita dengar
dan menggambarkan sangat kemaritiman itu adalah tentang nenek moyangku seorang pelaut, maupun lagu Bukan Lautan Hanya Kolam Susu. Nah, yang selanjutnya adalah seni bercerita dan sastra lisan, seperti cerita rakyat ataupun legenda seperti asal usul laut, Dewi Laut, Nyi Roro Kidul, cerita kepahlawanan laut. Nah, ini semua diwariskan secara lisan untuk membentuk identitas budaya maritim. Sehingga dengan demikian bisa dikatakan bahwa pengetahuan teknologi dan seni sangat mempengaruhi kemaritiman yang ada di Nusantara serta membentuknya menjadi seperti saat ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.